Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang keras shalom. Puji nama Tuhan. Saya senang bisa melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya rindu untuk beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kepada Butiar untuk doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk hari ini, untuk minggu kedua di bulan September ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, jika kami seluruh sidang jemaat-Mu masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong kami sepanjang ibadah ini, berikan kami hati yang rindu akan Engkau, berikan kami juga hati yang senantiasa melimpah dengan ucapan syukur, sehingga setiap pujian kami, bahkan sikap kami lewat mendengarkan firman Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga menolong setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan, Roh Kudus yang memimpin mereka. Terima kasih Bapa, jika ada dari saudara kami yang tidak bisa bergabung bersama kami, baik yang di lantai dasar atau di lantai 2, bahkan selewat YouTube, oleh karena kondisi sakit, biarlah damai sejahtera Tuhan juga menyertainya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus setiap kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau hidup Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu Kami bersyukur Tuhan. yang terbaik. Kami bersyukur Engkau baik untuk kami Tuhan. Dari-Mu Hari-hari telah kami lalui Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, rancangan-Mu indah tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah Tuhan kami meragukan setiap kasih-Mu. Bukti kasih dan kaya salib-Mu, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku.
setiap kehidupan kami. Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada hingga saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh setiap pikiran kami Tuhan. Rancangan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Masalah demi masalah bisa kami lalui hanya bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami hanya manusia biasa Tuhan, kami lemah Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, sangat kami syukuri Tuhan. Di saat orang lain di luaran sana Tuhan sedang mencari-cari kebenaran Tuhan, tapi kami ada di dalam-Mu Tuhan. Dan Engkaulah sumber kebenaran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Memulihkan hidupku, kasih-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sebentar Tuhan kami akan bersuka cita, kami akan meninggikan nama-Mu, kami akan memuji Tuhan. Lebih lagi ya Bapa, kami sambut Tuhan ibadahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ada yang bersuka cita di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang.
sudah bersuka cita bahwa Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau lebih lagi bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Bapak Ibu, ini musiknya reggae banget ya. Jadi saya nggak mau lihat Bapak Ibu semuanya diem di tempat terus nggak bergerak kanan kiri. Minimal bergerak kanan kiri. Minimal bergerak kanan kiri semuanya. Sungguh kau mempesona, Semuanya gerak. segala perbuatanmu hapuskan raguku. Ayo semuanya gerak ya. Semuanya gerak yang ada di rumah juga. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, Goyang semuanya, goyang. Goyang, goyang. Shalalala. Sekali lagi semuanya goyang. Sungguh kau mempesona Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Mati bagiku. mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalala. Semuanya goyang sekali lagi yuk. Terakhir yang lebih semangat lagi. Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupanku. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Saya persilakan semuanya untuk duduk. Ya sudah capek kita bergoyang buat Tuhan. Ih bapaknya kayaknya sakit ya Pak. habis semangat mungkin saking semangatnya bergoyang untuk Tuhan, memuji dan bersuka buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita atur nafas kita. Kita fokuskan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyentuh setiap hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah kami bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Betapa ku menyadari
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh setiap hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita naikkan pujian ini dari awal. Betapa Engkau mencintai setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan baik. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari segala hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Saudara kita angkat tangan kita Bapa, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak sentuh setiap hati kami Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan oleh kasih-Mu Tuhan. menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang ini kerinduan kami Tuhan. bagai emas yang murni. Kau membawa
untuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti, Ajar kami mengerti Tuhan sebuah setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami yang mengerti Tuhan. selalu memberi. Pada hambanya kami persilahkan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu yang begitu melimpah, pengorbanan-Mu yang begitu besar dan sempurna dalam hidup kami, yang mengubah, yang menolong setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengerti betapa mulianya kasih-Mu, betapa mulianya pengorbanan-Mu, menolong kami dari dosa-dosa yang merenggut hidup kami Bapa. Oh Allah yang baik, Allah yang peduli terhadap kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami butuh firman-Mu, kami rindu firman-Mu untuk menolong kami, mengubah hidup kami. Biarlah Engkau tolong kami Bapa, umat-Mu dimanapun berada, firman-Mu yang akan berkuasa, yang akan mengerjakan setiap hidup kami. Firman-Mu tidak akan sia-sia Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Roh Allah yang menguasai, yang memimpin untuk menerangkan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hidup kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Silakan duduk yang masih berdiri. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Shalom, jemaat yang di lantai 1. Shalom. Ya, dijawab yang di lantai 2. Yang di rumah juga saya menyapa kita. Shalom. Ya, sebenarnya sejak minggu ini jemaat sudah wajib. Sudah boleh datang beribadah secara onsite di sini, walaupun di lantai 2 ini saya lihat sudah penuh. Kemarin saya bilang sama penatua kita, Kak Gun, gimana kalau besok penuh Kak Gun? Gampang Pak, nanti lesehan katanya. Kita tarik yang di luar sana. Oh iya, oke, puji Tuhan. Hari ini saya lihat masih pas ya Pak Gun ya, masih pas. Berarti imannya Pak Gun ya segitu aja. Kalau mau banyak berarti bikin di luar sekalian Pak Gun ya, supaya penuh ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur tim Praise and Worship kita sudah membawa kita untuk menyembah kepada Tuhan, untuk bersyukur dengan segala upaya mereka yang telah memberkati mereka. Saya sendiri diberkati melihat semangat mereka. Hari ini kita akan melihat restorasi atau pemulihan yang Tuhan kerjakan lewat Nabi Yoel yang diinginkan terjadi dalam hidup bangsa Israel dan juga tentu hidup kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca kitab Yoel. Hari ini kita tiba di kitab pengembalaan, kitab Yoel pasal yang pertama. Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kitab Yoel. Ya, setelah minggu lalu kita sudah selesaikan Hosea, hari ini kita Yoel pasal 1, keseluruhan ada 3 pasal, tapi saya akan ringkas-ringkas. Ayat 1 sampai 4 demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel
bin Petuel, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Jawabannya tidak pernah, belum pernah. Nanti saya jelaskan apa itu. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kalau saya sambung, dan apa yang ditinggalkan belalang pelahap dimakan orang ya enggak ada, song. Habis. Pernahkah terjadi pada zamanmu yang seperti itu? Jawabannya tidak. Pelayanan Nabi Yoel ini kira-kira pada tahun 900, 800 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan setelah mereka keluar dari Yehuda. Tapi gambaran yang disampaikan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel ini merupakan kisah yang terjadi pada waktu itu dalam skala di Israel. Tetapi nanti juga ini berbicara tentang akhir zaman, di mana belalang-belalang yang disebutkan itu nanti dijelaskan pada kitab Yoel berikutnya itu adalah tentara yang datang dari utara yang menyerbu, melompati tembok-tembok, menghabiskan. Sembari juga ada api yang datang ke ladang, ke sawah-sawah mereka, menghanguskan. Habis seperti dimakan belalang pengerip, dimakan belalang pelompat, dimakan belalang pelahap, dan seterusnya, dan seterusnya. Pernahkah terjadi yang seperti itu? Belum pernah. Pernahkah terjadi pandemik seperti yang sekarang ini? Belum pernah. Pernah dulu terjadi tapi tidak separah yang sekarang. Pernahkah terjadi pada zamanmu? Belum pernah. Artinya apa? Ini sebuah kejadian yang luar biasa. Harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Amin saudara. Pasal yang pertama ayat yang ke-8. Maka untuk meresponi itu Yoel berkata begini. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai. Kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Yang uniknya pasal 2. Ya, agak banyak membaca ya supaya nanti saya menjelaskannya lengkap. Pasal yang kedua ayat 28. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini seperti yang terjadi pada kisah para rasul. Ketika orang berkumpul di loteng Yerusalem, lalu mereka berbahasa lidah, lalu mereka bernubuat, digenapilah kitab Yoel ini. Saudara perhatikan, kejadiannya tahun 800 sebelum Masehi, kemudian 900 tahun kemudian atau hampir 1000 tahun kemudian, digenapi nubuatan Nabi Yoel, awas, belalang-belalang pelahap. Waktu itu terjadi kekeringan yang luar biasa di Yehuda. Yoel ini melayani di Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Terjadi kekeringan dan terjadi malapetaka, paceklik yang luar biasa. Tetapi kemudian Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Terjadi satu pemulihan. Itu sebabnya pasal 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Yoel menyerukan restorasi menyeluruh.
Saya ulangi, Nabi Yoel menyerukan pemulihan, perbaikan dalam kehidupan manusia termasuk kita hari ini. Yang kebetulan sangat relevan dengan pandemi COVID-19. Saya sudah tanya tadi, pernahkah terjadi pada zamanmu yang seperti ini? Jawabannya apa? COVID-19 pernahkah terjadi seperti ini? Jawabannya, belum pernah. Sangat tepat firman ini hari ini. Sangat tepat firman ini besok. Sangat tepat firman ini bahkan sampai Yesus datang kembali. Restorasi yang menyeluruh. Pemulihan, perbaikan-perbaikan yang harus terus kita kerjakan dalam hidup kita. Siap direstorasi oleh Tuhan? Amin saudara? Amin. Tema kita ini belum hilang. His love for our recovery. Kasih-Nya lah yang memulihkan hidup kita. Amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Pemulihan diserukan oleh Nabi Yoel. Tapi kita akan melihat restorasi dibutuhkan dalam hidup kita karena tidak pernah seperti ini, karena tidak biasa. Maka pada pasal 1 ayat yang kedua perlu terobosan yang tidak biasa, breakthrough. Perlu terobosan yang tidak biasa. Perlu terobosan yang tidak biasa. Pada pasal yang pertama, Yoel berbicara, Yoel menanyakan, pernahkah terjadi yang seperti ini? Oh, enggak pernah. Kenapa? Karena di dalam bangsa Israel telah terjadi dosa yang sangat serius. Terjadi dosa yang sangat serius dan harus ditangani serius. Ini penting sekali saudara. Namanya dosa itu ternyata nggak bisa dianggap sembarangan. Tapi penanganan dosa seringkali kita buat seperti tidak sehebat ketika kita menangani pandemik. Menangani dosa, seringkali kita tidak mau mengeluarkan biaya, tetapi untuk menangani penyakit yang fisik, yang jasmani, seringkali kita mengeluarkan banyak biaya. Nah, Yoel berbicara, menanyakan hal ini untuk mengingatkan, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Jawabannya tidak pernah. Artinya apa? Kalau sesuatu yang belum pernah, yang tidak pernah terjadi, berarti ini luar biasa. Amin saudara. Ini satu kejadian yang luar biasa, harus ditangani juga tidak dengan biasa. Saya memperhatikan ketika Yoel berbicara tentang ini, dia melihat sesuatu yang terjadi pada bangsa Israel. Tapi ketika saya perhatikan apa tuh dosanya bangsa Israel? Ketika saya lihat, loh, apa sih dosanya bangsa Israel ini? Kok sampai separah itu? Kok sampai mereka diminta untuk bertobat? Saya kemudian menemukan luar biasa. Kita coba membaca. Kita membaca Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Semua jemaat, 2, ya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Wow. Pak Pendeta, dosa apa itu Pak? Saudara, saya ulangi pelan-pelan. Saudara akan temukan dosanya hanya ini. Tidak seperti kitab-kitab lain, kamu berzina, kamu begini. Simple bahasanya, tapi serius sekali. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku. Dosa apa itu? Dosa apa kira-kira itu? Kok sampai harus ditangani serius sih? Dosanya apa sih? Berbaliklah kepadaku. Loh, bingung kan? Sini, Hendy. Ini Tuhan
Allah yang luar biasa, Allah yang kudus, Allah yang hebat, Allah yang sangat terhormat. Saya udah lihat ketika presiden pergi meresmikan bendungan, masih jauh orang sudah siap begini. Sudah siap presidennya lewat begini. Tapi Israel, Tuhan, ini ya, harusnya kan menghadapi Tuhan ini begini ya. Pak, yang mereka lakukan apa? Saya karena sungkan aja yang membuat prakteknya. Lalu dikeluarkan gas gitu ya. Dikeluarkan gas kepada Tuhannya. Saudara mengerti? Kamu membelakangi Tuhan. Terima kasih. Kamu membelakangi Tuhan. Berbalik. Kamu gak ada sopannya sama Tuhan. Kamu gak ada hormatnya sama Tuhan. Lah terus, ketika mereka membaliki Tuhan, apa kira-kira yang terjadi, saudara? Ketika mereka membelakangi Tuhan, apa kira-kira yang terjadi? Mengapa mereka harus membelakangi Tuhan lalu melihat siapa? Saudara lihat, lalu datanglah belalang, apa tadi? Pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap. Ya, ada yang mengatakan belalang pengerik itu dia memakan buah. Jadi datang belalang yang begitu banyak seperti Firaun dulu, tulah, memakan buah-buahan. Setelah habis buah-buahan, belalang-belalang pengerik ini pergi. Saya tidak tahu wajahnya, warnanya apa. Lalu datanglah belalang pindahan. Yang pindah dari tempat lain datang memakan daun. Habis daun dari pohon, datanglah belalang pelompat. Dia memakan batang. Setelah belalang pelompat habiskan batangnya, tentu jatuh. Pohon-pohon, rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh Israel, pertanian mereka hancur. Tidak cukup. Belalang pelahap datang itu memakan akar. Sampai akar-akarnya dimakani sama belalang. Saya mau tanya, yang dimakan itu apa kira-kira? Yang dimakan itu apa kira-kira? Ya saudara pasti nggak ngerti karena saudara bukan petani, bukan perkebun. Tapi yang ada di dompetmu itu apa? Berbaliklah kepada Tuhan. Karena apa? Selama ini yang selalu kamu lihat, kesibukanmu, perhatianmu, tertuju kepada apa? Duit. Tertuju kepada apa? Penghidupan. Loh, apa nggak perlu Pak Pendeta? Loh, saya juga perlu. Saya juga butuh. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika engkau membutuhkan itu semua pun, wajahmu tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Jangan membelakangi Tuhan karena sekolah. Jangan membelakangi Tuhan karena kamu punya suami, punya istri jadi nggak ke gereja. Karena suami, karena istri, karena anakku itu loh. Jangan sampai nggak beribadah kepada Tuhan karena apa? Buka tokoku Pak. Jangan sampai nggak beribadah kepada Tuhan karena cucu, karena anak, karena yang lain-lain. Itu loh maksudnya, nggak sopan membelakangi Tuhan. Berbaliklah. Saudara bisa nangkap sekarang? Sederhana sekali. Apakah pernah terjadi yang seperti ini? Sampai zong kamu kubikin. Sampai habis-habisan kamu kubikin. Karena wajahmu selalu tertuju kepada itu. Sibuk belajar aku, sibuk sekolah ini, sibuk ini dan sebagainya. Masa tidak ada waktu? Atau ketika engkau sibuk pun tapi hatimu tertuju kepada Tuhan. Tuhan aku lakukan ini untuk kemuliaan-Mu. Itu berbeda. Pekerjaan kita, kegiatan-kegiatan kita. Tuhan minta, ayo berbaliklah kepada Tuhan. Karena itu tidak sopan. Dosa. Dosa itulah yang membuat bangsa Israel mengalami kejadian yang luar biasa. Dan nanti saya sebutkan tadi ada dalam Alkitab kita ini ada yang disebut nubuatan Nabi itu double law of reference. Ada hukum ganda, referensi ganda. Terjadi ketika Yoel bernubuat nanti habis belalang. Benar-benar terjadi kekeringan dan malapetaka dari belalang. Tetapi yang dimaksudkan nanti ada pasukan seperti belalang dari utara akan menyerbu Israel. Ini satu pelajaran tersendiri lagi. Akan menyerbu Israel supaya mereka apa? Berbalik dan mencari Tuhan. Karena apa?
Mereka sampai hari ini belum mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak Stephen, tapi saya sekarang ini lagi sulit loh, lagi susah loh. Apa saya juga karena membelakangi Tuhan? Mungkin dua. Yang pertama, pernahkah kamu merasakan yang seperti itu sebelumnya? Belum Pak, ini benar-benar sulit Pak. Tapi kamu setia? Ya, mungkin kamu seperti Ayub. Yang pertama, mungkin kamu seperti Ayub. Kamu sedang diuji. Bukan karena Ayub terfokus pada untanya yang ribuan. Bukan karena Ayub terfokus pada rumahnya yang besar. Anaknya yang gagah-gagah dan cantik-cantik. Tidak ada yang secantik anak-anaknya Ayub. Bukan karena karyawannya begitu banyak. Kambing, domba, sapi ribuan banyak sekali. Terkaya waktu itu di Mesopotamia. Terkaya pada waktu itu si Ayub. Dia enggak. Setiap hari dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan minta ampun. Ampuni dosa anak-anakku Tuhan. Setiap sore, mungkin anak-anakku tadi mereka pesta-pesta, senang-senang berdosa. Bagus. Hatinya tidak tertuju pada duitnya. Istrinya yang cantik juga tidak. Dia mencintai istrinya, tapi hatinya tetap kepada Tuhan juga. Tapi dia dijatuhkan miskin. Dia diberikan penyakit yang begitu luar biasa. Karena dosa, bukan. Mungkin yang pertama. Kamu sedang diuji. Tetap tekuni sampai engkau lulus. Amin. Tapi yang kedua, karena dosa. Dan itulah yang dilihat oleh Yoel. Kalian sudah membelakangi Tuhan. Kalau pada saat itu dia di dalam pemerintahan Raja Ahaz, kalau nggak salah, Raja Ahaz sudah meninggalkan Tuhan. Bangsa Yehuda sudah meninggalkan Tuhan. Berbalik, itu tidak sopan. Kan seringkali kita anggap tidak beribadah, tidak datang kepada Tuhan pada hari Sabat, tidak biasa-biasa aja kan. Tapi itu nggak sopan. Khusus untuk ibadah itu Tuhan kasih satu hukum dari 10. Coba ya. Ada 10 hukum yang sampai hari ini berlaku di dunia. Ada 600 sekian puluh hukum Taurat yang diterjemahkan. Itu ada 600 sekian hukum dari 10 hukum ini. Tetapi yang 10 ini semuanya berlaku di seluruh dunia. Yang 600, yang 500 itu hanya untuk Israel kadang-kadang. Tapi yang 10 ini sampai hari ini berlaku untuk semua negara, semua manusia. Dan salah satunya adalah kuduskan hari Sabat. Coba lihat, 10, satu khusus untuk tentang ibadah dikasih aturan. Berarti 1/10 dari 10 yang Tuhan inginkan. Berarti sangat serius. Sama artinya hukum Sabat itu dengan jangan membunuh. Paham? Aku tidak membunuh kok. Aku tidak mencuri kok. Kamu tidak hormat kepada Sabat. Sama dengan berzina. Sama dengan membunuh di hadapan Tuhan. Di hadapan hukum Indonesia memang enggak. Di hadapan hukum internasional, hukum pidana, ini ada sarjana hukum di sana, memang enggak. Mana ada hukuman bagi orang yang tidak beribadah. Pendeta pun takut mecatnya. Takut. Takut bukan karena takut masuk penjara, enggak. Ya, dipecat masa ada pendeta mencat jemaat kan enggak toh? Ada. Bisa juga. Lu lihat. Memang hukum dunia enggak. Tapi lihat kita sedang berbicara di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi ini serius, perlu ditangani serius. Dosa membelakangi Tuhan, tidak datang beribadah kepada Tuhan sama dengan membunuh. Saya ulangi. 1/10 dari 10 membunuh, jangan berdusta, jangan saksi dusta, jangan berzina, jangan mencuri. Sama dengan kamu tidak beribadah sama. Ini serius saudara. Wajah saudara kok nggak serius? Oh sudah ya. Ini Pak udah serius banget ini. Bapak aja yang marah terus. Oh enggak. Ini serius saudara. Ini anak-anak muda kok nggak serius wajahnya. Serius ya? Betul. Itu sebabnya kalau ada Sabatnya Tuhan.
mari beribadah. Mereka sibuk, buah-buahan kita ini sedang panen. Wah, anggur kita sedang bertumbuh, daunnya lebat. Tuhan bilang, lihat, berbaliklah kepada Tuhan, karena kamu sudah memalingkan wajahmu kepada hal-hal yang duniawi. Yoel pasal yang kedua ayat 18, inilah Tuhanmu. Saya beritahu, inilah Tuhan kita. Baca anak-anak muda baca. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-18. 1, 2, ya. Cemburu. Saya ulangi anak-anak, orang tua kita semuanya. Tuhan yang kamu sembah sekarang ini sedang beribadah. Dia adalah Allah yang cemburu. Jehovah Zebaot. Jealous God. Allah yang cemburu. Ya mungkin anak-anak muda langsung bicara di hati. Ya ampun. Apa sih Tuhan ini kurang kerjaan kah? Masa dia kok cemburuan gitu sih, gitu aja rese. Saudara saya beritahu, orang yang cemburu itu karena cintanya tulus. Halo? Aku nggak peduli Pak, anakku mau ateis, mau nggak ke gereja, aku nggak. Kamu memang nggak tulus mencintai anakmu. Oh terserah dia lah Pak, dia kan sudah 17-18 tahun, jadi mau kebaktian mau nggak kebaktian ya terserah dia lah urusan. Kamu gak tulus mencintai anakmu. Saya ulangi. Kamu harusnya cemburu. Saya senang istri saya ya. Setiap kali anak-anak saya karena di sekolahnya tiap hari. Berbahasa roh atau apa bahasa lain gitu. Ya Allah. Masya Allah. Istri saya langsung. Stop. Dia cemburu. Dikira biasa itu. Dikira biasa. Loh, ini Tuhanmu. Saya ingin memberitahu, inilah Tuhanmu. Dia mencintaimu begitu tulus. Tidak boleh, dia udah tahu ini nanti bermasalah. Dia tidak mau kita masuk ke dalam jebakan, terjun ke dalam jurang. Tidak mau dia, cemburu dia. Karena apa? Cintanya tulus. Cintanya murni. Tapi kalau kita digandeng istri kita, digandeng orang, oh gak apa-apa kan. Sekarang ini modern. Ya toh? Ini milik kita bersama. Istri kita bersama. Istri bersama. Ya, saya kemarin agak geli ya, di pemakaman, ada pemakaman hamba Tuhan. Waktu berdoa saya inilah jadi geli, berdoa bukanlah jadi geli. Tuhan, Ibu Gembala kami, karena pendeta. Ibu Gembala kami yang dipanggil Tuhan. Anak kami, orang tua kami, dan istri kami. Matilah. Saya ngerti bahasanya dia pakai kata ganti orang kedua jamak, kami gitu. Tapi istri kan enggak boleh kami. Karena harusnya kan istrinya pendeta ini kan gitu. Dan istri kami ini tuh. Saya lagi pegang payung sama istri saya bilang, aduh. Hanya istriku kau ya. Ini istrinya orang, istri kami. Tuhan cemburu loh saudara, inilah Tuhanmu. Jadi jangan bilang, Allah gitu aja Tuhan ini kok protektif banget. Bukan, itu cinta yang tulus. Anak-anak, kalau orang tuamu menasihatimu, ngapain sih orang tua jadi rontok rambutnya gara-gara ngomelin. Ngapain nambahin kerjaan kan? Lebih enak kita duaan aja suami istri terus nyanyi-nyanyi di kamar. Daripada ngeresei anak-anak, ngapain? Bukan, dia cinta. Amin. Tuhan cinta kepada Israel, Tuhan cinta kepada oma-oma, Tuhan cinta kepada sidang jemaat. Kalau engkau sudah terfokus pada hobimu, kalau engkau sudah terfokus pada duitmu, engkau sudah terfokus pada istrimu, suamimu, bahkan apapun yang kamu miliki, Tuhan katakan, Allahmu, Allah yang cemburu. Dia pengen dinomor satukan, karena memang dia Allah. Ngertos nggih? Serius dosa itu. Jangan membelakangi Tuhan. Ya, saya dorong untuk sahabat minggu depan, dorong lagi.
Anak saya sudah saya bilangi, nggak mau Pak. Bilang lagi, ayo beribadah. Abangnya, ya abang-abang, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang nggak ke gereja, apalagi 1,5 tahun nggak ke gereja itu sudah enak aja di kasur itu sambil dengar khotbah kan. Sudah selesai saudara, pemerintah sudah bolehkan ibadah, amin. Datang ke gereja nanti kamu dimakan belalang pelahap. Itu aja daripada susah-susah khotbah tafsir ngomong aja. Nanti kamu datang beribadah kepada Tuhan. Pasal yang kedua ayat 13, maka restorasi yang disampaikan oleh Yoel adalah pasal 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya, berbaliklah kepada Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Perhatikan baik-baik. Dulu pada zaman Israel agak mirip sama orang Batak sampai hari ini. Untuk mengungkapkan rasa duka, kekecewaan, dia kadang bisa sobek pakaian. Jadi gitu dulu. Orang Israel kalau dia berduka atau dia pengen menyatakan dukanya, perkabungannya, dia menghempaskan pakaiannya yang paling sering disobek. Seperti ketika imam-imam kepala mengatakan bahwa Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, imam besar langsung sobek. Nah, itu biasa. Waktu itu disobek pakaiannya, bukti penyesalan, bukti pertobatan. Tapi lambat laun itu hanya menjadi sebuah tradisi untuk mengkamuflase, untuk menutup-nutupi. Pertobatan kita bisa saja semua sobek pakaian. Tret. Istrinya kan tukang jahit. Iya Pak ya. Gampang toh Pak. Ini loh bukti pertobatanku. Srek. Bermerek bajunya. Lalu dibawa ke tukang jahit lagi. Besok ditelepon pendeta, kenapa nggak ke gereja? Ini Pak, krek, menyesal aku Pak. Besok dijahit. Saudara saya beritahu, robeklah hatimu, jangan pakaianmu. Robek yang dimaksud itu begini. Sobek-sobeklah hatimu itu, piece by piece. Ya, sehelai demi sehelai. Saudara mengerti? Kalau ini hati, kan agak tebal hati kita itu kan. Segini ya. Nah Alkitab bilang, kau roh, piece by piece, sobeklah sehelai demi sehelai hatimu itu. Sobek, jangan bajumu yang kamu sobek-sobek. Kalau baju yang disobek-sobek, besok datang kepada pendeta mengaku salah, diulangi lagi. Sekarang Yoel berkata, sobek hatimu ya, jangan pakaiannya ya. Sobek hatinya seperti piece by piece, artinya apa? Setiap helai dari hatinya tidak ada lagi yang tersembunyi. Motivasi-motivasi datang beribadah untuk nutup-nutupi dosanya. Motivasi berbuat baik untuk menyatakan supaya dia benar. Sobek hatimu. Bertobatlah secara jujur dari kedalaman hatimu. Karena Tuhan melihat hati, amin. Tuhan tidak melihat barang bukti. Ini lu segelas air mataku kemarin menangis bertobat aku. Aduh. Ini loh buktinya, pakaianku sudah kusobek. Ini loh buktinya. Saudara, dikatakan di sini, merataplah, berteriaklah kepada Tuhan, adakanlah puasa yang kudus. Ini kesungguhan, ini serius sekali. Jadi Tuhan lihat ketulusan hati kita. Sidang jemaat yang duduk di sini benar-benar Tuhan melihat isi hatimu saudara. Amin. Tuhan melihat isi hatimu. Benarnya anak-anak muda ini melayani Tuhan karena cinta Tuhan atau karena show off? Benarkah sidang jemaat ini duduk di sini untuk pendeta itu supaya jangan pendek umurnya, supaya dilihat jemaatnya duduk dia tenang, gak mati cepat? Atau karena engkau cinta Tuhan? Amin. Kalau kamu sudah robek hatimu, maksudnya Yoel begini.
kamu tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama dan dosa yang berbeda. Kan seringkali begini, waktu pendeta ada datang jemaat, Pak doakan saya Pak, loh kenapa kamu? Saya berdosa begini-begini, baik sekarang kita berdoa. Kalau dia suami istri, pegang tangan istrimu, pegang tangan suami, berdoa. Saya kadang di mobil pun ada masalah gitu, pas di mobil saya masukkan ke dalam mobil, pernah. Ayo supaya nggak dilihat orang banyak, perlu dilihat orang banyak, kamu masuk ke mobil saya. Saya doakan di mobil, menangis. Saya bilang, jangan berbuat dosa lagi. Ternyata dianggapnya kalimat saya itu begini, jangan berbuat dosa yang sama. Memang gak dia lakukan lagi dosa yang sama, tapi dimodifikasi dengan dosa yang berbeda. Maka sekarang pendeta pintar, jangan berbuat dosa yang sama dan yang berbeda. Saya temukan di Alkitab saudara, Yesus itu tidak ngomong seperti itu. Jangan lakukan lagi dosa yang sama ya. Saya bilang jangan ngomong gitu ah. Kita ngajari jemaat untuk melakukan dosa yang berbeda. Dimodifikasi nanti sama dia. Kemarin kan aku berzina sama satu cewek Pak, sekarang 2. Bahaya, lalu datang lagi dia. Tuhan ampuni, jangan berbuat dosa yang sama ya. Iya Pak, senang sekali dia bilang iya Pak. Karena besok Yesus bilang kepada, banyak sekali ayatnya, kepada wanita itu. Aku juga tidak menghukummu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Amin saudara. Kalau pakaian yang disobek, besok kamu jahit bisa. Robek lagi. Ulangi lagi, jahit lagi, robek lagi. Piece by piece. Setebal apakah hatimu sih? Kalau engkau sehat, dilahirkan dari keluarga yang bagus, penanganan waktu bayi, itu hatinya besar. Hatinya besar. Itu seperti disobek tipis-tipis. Ada penyakit dilepaskan. Tipis sampai seluruh hati kita. Sampai seluruh kehidupan kita semua terbuka. Dalam bahasanya Alkitab, telanjang semua di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Motivasi Israel ketika mereka bertobat karena dihabisin sama belalang-belalang itu. Motivasi mereka sekarang beribadah bukan karena dapat lagi buah-buahan yang lebih banyak. Tapi apa? Kami mencintai Tuhan. Kami menghormati Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Ini loh yang Tuhan inginkan. Jangan robek pakaianmu. Jangan beragama hanya dengan pakaian-pakaian ini saja, jangan. Tapi dari dalam hati kita, kaurah, irislah tipis-tipis. Dan katakan kepada Tuhan, selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan isi hatiku. Ini yang benar. Ini yang benar. Seringkali kalau kita berdoa kan tidak berani ngomong itu. Selidiki, ujilah hatiku Tuhan. Tidak berani. Kita selalu ngomong, Tuhan aku berdosa ini kemarin. Kita sembunyikan dosa yang lain. Tapi Tuhan minta. Aku tidak minta barang bukti. Pakaian yang sobek dulu, debu yang ditaruh di kepala, tidak. Air mata 1 gentong, tidak. Aku mau mulai sekarang ini. Sobeklah hati. Bertobatlah yang sungguh-sungguh. Dan ketika engkau sudah diampuni oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Yang sama ataupun yang berbeda. Yang terakhir kita lihat. Tadi perlu serius, breakthrough, upaya yang berat, yang keras, yang serius. Sekarang perlu kekuatan yang tidak biasa, yaitu rohnya yang kudus. Pasal 2. Pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 tadi disebut, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki perempuan bernubuat. Ini terjadi pada Kisah Rasul pasal 2. Setelah 900 tahun kemudian, nubuatan ini genap sempurna. Kita lihat, kekuatan apa yang membuat jemaat mula-mula di Kisah Rasul kok bisa berubah, kok bisa berbuah. Kita akan lihat. Jadi untuk mengetahui kitab Yoel pasal yang kedua,
Kita melihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Dapat maknanya, ini luar biasa. Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari jemaat baca mulai ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 17 dulu. 1, 2, ya. Ya, Nabi Yoel terus. Stop, terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Yoel. Ketika 120 orang ada di loteng Yerusalem, mereka berbahasa lidah menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang Israel menyindir, alah pagi-pagi sudah mabuk. Petrus langsung berdiri. Saudara-saudara, bukan mabuk, ini baru jam 9. Yang terjadi hari ini adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel pasal yang kedua. Bahwa dia akan memenuhi dengan rohnya yang berkuasa, dunamos, dinamis, dinamit. Kekuatan yang luar biasa untuk merubah, untuk membuat orang berbuah. Apa buahnya? Pasal 2 ayat 42 sampai 47 Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47, baca jemaat 2, iya. Mereka terus, baca terus. Ya. Terus. Restorasi yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Israel dan kita pada hari ini. Apa itu saudara? Restorasi yang harus dilakukan dengan kekuatan yang tidak biasa. Apa itu? Bukan kekuatan dari manusia lain. Karena manusia tidak bisa merestorasi manusia lain. Sungguhan saudara, saya masih sedikit pengalamannya. Tetapi benar, kepintaran saya, kekuatan saya tidak bisa merubah orang. Karena banyak gagal juga. Ada yang berhasil, tapi aku lihat, aku gak bikin banyak-banyak kok. Aku gak keluarkan tenaga banyak, tapi kok bisa berubah? Saya baru mengerti. Ada banyak anak muda, saya begitu perhatikan orangnya. Saya sepertinya memberikan kekuatan saya, memberikan pengetahuan saya, gak berhasil. Baru saya mengerti benar Tuhan. Yang merestorasi manusia itu, jangan manusia yang sama. Manusia dengan manusia hanya bisa menajamkan. Manusia menajamkan sesama seperti besi menajamkan besi. Saling menguatkan, saling menasihati, hanya itu. Tapi merestorasi itu harus dikerjakan oleh kekuatan adik kuasa, yaitulah Roh Kudus. Kamu akan jadi saksiku. Kuberikan engkau kuasa, itu dari kata dunamos. Seperti bom dinamit yang meledak, yang menghancurkan segala penghalang. Kekuatan yang tidak bisa dibendung, itulah kekuatan Roh Kudus. Amin saudara. Ini Yoel bernubuat akan terjadi, Roh Kudus akan turun. Teruna-teruna anak-anak mudamu yang tidak cinta Tuhan, mereka akan berbalik. Bahkan mereka akan melayani Tuhan, bernubuat, berbahasa lidah, kata-kata yang rohani. Gereja bisa merubahnya. Anak-anak muda kita dari omong kotor jadi tidak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan. Orang tuanya bisa mengarahkan anak kita. Kamu Kristen loh nak, ayo ke gereja. Tapi nanti setelah dia dewasa kita tidak bisa mengontrol. Lalu apa? Dunamos. Kamu perlu kuasa dari surga. Amin. Kuasa yang dari surga inilah yang merubah. Dan perubahan tadi sudah saudara baca. Apa perubahannya? Saya singkatkan saja. Perubahan yang pertama, mereka bertobat. Rasul Petrus, lalu apa yang harus kami lakukan? Bertobat dan beri dirimu dibaptis. Apa artinya bertobat? Dari perjalanan menuju neraka, sekarang berbalik menuju kerajaan surga. Amin. Berubah. Berubah. Bukan manusia, harus Roh Kudus. Lalu mereka memberikan dirinya untuk dibaptis. Apa itu? Dari kamuflase, lahir baru-baruan, sekarang benar-benar lahir baru.
Lahir dari rahim mama itu hanya satu kelahiran. Lahir biasa. Tapi lahir baru harus lahir dari roh. Baru bisa masuk surga. Dan yang ketiga, mereka suka berkumpul, mendengarkan pengajaran rasul-rasul dan berdoa. Apa itu? Dari malas beribadah berubah jadi rajin sekali. Ini buktikan perubahan dikerjakan oleh Roh Allah dalam diri saudara. Nggak muluk-muluk, simple, biasa-biasa, kelihatannya biasa. Apa itu? Mereka sekarang suka berkumpul mendengarkan pengajaran rasul-rasul dan berdoa. Apa itu? Saya sederhanakan, dari malas beribadah berubah jadi rajin. Amin. Jadi cinta ibadah. Apalagi mereka suka membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Dari pelit jadi murah hati. Ini perubahan. Ini perubahan. Nggak bisa orang merubah orang dari pelit jadi baik hati. Nggak, Roh Kudus jamah hatinya. Ada yang kelihatan murah hati tapi karena dia mau jadi DPR. Ada kelihatan murah hati, bangun jalan. Saya sumbang ya, bikin ini ya, tong sampah ya. Bulan depan datang brosur. Pilihlah aku jadi kepala kepala desa. Minimal RT. Dari pelitnya bukan main. Sekarang mereka membagi-bagi miliknya. Ananias dan Safira menjual miliknya tapi ada motivasi yang lain. Dia tidak jujur, mati. Tidak jujur di hadapan Tuhan. Pemain musik tampil ke depan. Restorasi yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Harus dengan dua hal ini yang sudah saya jelaskan secara terbatas. Yang pertama, perlu terobosan. Tidak boleh biasa-biasa, harus serius. Robek hatimu, jangan pakaianmu. Dan perlu kekuatan yang luar biasa. Sulit berubah? Mari berdoa sama Tuhan. Tuhan, ubahkan hidupku. Tuhan, tolong aku. Aku perlu Roh-Mu yang kudus untuk menolong hidupku. Kita nyanyikan lagu yang pertama. Kita mau datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami telah memahami firman-Mu oleh Roh-Mu yang menerangkannya di dalam hati kami. Ubahlah hidup kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami sekarang berbalik melihat wajah-Mu lagi. Kami sering meninggalkan Engkau, tidak datang kepadamu karena hal-hal yang jasmani saja. Tapi hari ini kami datang dengan hormat di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Engkau mengasihi kami secara tulus dan jujur. Engkau cemburu kalau kami berdosa. Karena Engkau ingin memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami syukuri hari ini. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Pengorbananmu
sempurna kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami, kasih-Mu merestorasi hidupku. Oh, Engkau cemburu karena cinta-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Kami tidak mampu berubah kalau bukan Engkau yang mengubahkan. Tuhan, ubahkan hidup kami. Koreksilah piece by piece. Sucikanlah helai demi helai kalau di hati ini memang ada helai-helai yang tersembunyi. Sucikan hati kami, bersihkan hati kami Tuhan. Oh, wajah kami tertuju padamu, menghormati, mengasihi-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidup. Haleluya. Kasih-Mu Membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Baik, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan Tuhan persembahan kami. Kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini Tuhan, Kau berkati mereka Bapa. Dan Kau juga berkati mereka Tuhan yang belum bisa memberi persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati. Tuhan juga berkati Tuhan pengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan dan biarlah Tuhan dapat berguna Tuhan bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian, sungguh Kau mempesona. Kepada petugas persembahan kami persilahkan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih
pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa sudah ada ibadah doa di tempat ini ya. Bagi pengasuh atau jemaat yang ingin bergabung di ibadah doa di lantai 2 sudah boleh juga, tapi dengan prokes. Dan juga oma-oma masih tetap di lantai 1 saja. Tapi bagi yang rindu mau naik juga silahkan ya. Tetapi tetap dengan prokes. Jadi kita tetap pakai masker, kalau nggak pakai masker ya pakai face shield juga. Kemudian hari Minggu ibadah di tempat ini jam 8 seperti ini. Dan tetap juga kami akan buka YouTube secara langsung bagi kita yang ingin bergabung secara YouTube yang tidak bisa onsite itu ya. Maksudnya bagi Anda, bagi kita seperti tadi sampaikan oleh Bapak Gembala, rebahannya sudah selesai. Ayo gerakkan lagi. Memang kami sudah bicara memulainya itu sulit kan. Sedangkan kita libur 2 hari, 3 hari aja memulai aktif kembali itu sulit. Ayo mulai lagi, aktif lagi. Anak-anak kita yang selama ini sekolahnya di rumah sekarang juga sulit sekali kan untuk membangunkan mereka itu. Jadi kita mulai lagi. Jadi ibadah sudah dibuka di gereja. Silahkan datang, mengatur mematuhi kesehatan juga semuanya masih tetap. Tidak lama kok, kita masih mengaransemen waktunya supaya tidak lama karena memang kita tidak akan nyaman pakai ini begitu lama kan. Sesak juga kita kalau berlama-lama butuh, tidak bisa lebih dari 2 jam itu tidak bisa karena kita akan sesak. Jadi tetap kami mengatur waktunya. Jadi saudara ayo berikan waktunya untuk datang bersama berdoa karena lebih indah berada di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Amin. Ya, jadi untuk sekolah minggu juga sudah mulai aktif ya. Di grup kita dari tim sekolah minggu sudah mengirimkan Zoom. Jadi nanti semua anak-anak yang mungkin rindu ada cucuku di luar pulau, silakan boleh juga. Kirim aja Zoom itu, nanti bisa bersama menyatu dengan kita di sini yang melayani Tuhan. Jadi aku punya adik, aku punya keponakan, silakan dikirim ya. Mari kita garahkan lagi untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kegiatan-kegiatan lain seperti kaum muda nanti akan dikoordinasikan. Kemarin sudah dimulai ya, supaya kita lebih semangat lagi, hidup lagi dalam melayani Tuhan. Itu saja. Jika ada pengumuman lain akan kami umumkan lagi melalui grup. Jika ada saudara yang belum ada di grup, silakan memberikan nomor WA yang bisa di-invite ya. Karena kalau nggak ada WA nggak bisa dimasukkan memang di grup, harus ada WA-nya supaya bisa dimasukkan di grup Healing Insight karena ada beberapa pengumuman akan kami tayangkan di sana. Itu saja yang jadi pengumuman untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Ibadah ini sungguh memberkati kami karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Maka tidak ada kata yang lain jemaat. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu, tetap hadapkan wajahmu kepada Tuhan, Dia penolongmu. Diberkatilah sekolah kuliahmu, yang mencari pekerjaan, pada waktu muda, kanak-kanak hingga lanjut usiamu, yang berulang tahun, yang lanjut usia, semua tidak ada satupun yang terkecuali. Allah memberkati engkau hari ini lagi. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama yang kudus itulah kami telah menerima berkat Tuhan. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa